Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas B22 dengan mata kuliah Keuangan dan Literasi Digital. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai bond valuation atau penilaian obligasi. Anggota kelompok kami yang pertama ada Anissa Rahmawati, saya Marlita Wulansari, Isabel Aurelia Bernababan, dan Sabrina Nurizian. Selanjutnya kita beranjak ke materi pertama terkait dengan bond valuation. Apa itu bond valuation? Bond valuation atau penilaian obligasi adalah sebuah proses untuk menentukan harga yang pasti dari sebuah obligasi. Bond valuation atau penilaian obligasi adalah perhitungan untuk menentukan nilai intrinsik dari obligasi terkait. Obligasi menjadi tawaran menarik perusahaan dan pemerintahan untuk pendanaan karena obligasi memiliki jatuh tempo yang panjang dan relatif murah. Obligasi merupakan surat tanda utang dari emiten yang menerbitkan obligasi tersebut, dengan arti bahwa emiten mengakui berutang kepada pembeli atau pemilik obligasi, dan obligasi ini biasa kita sebut dengan surat utang. Selanjutnya adalah jenis obligasi yang akan dijelaskan oleh Sabrina. Selanjutnya yaitu jenis-jenis obligasi. Yang pertama, treasury bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Yang kedua yaitu corporate bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang ketiga, municipal bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan biasanya pemegang obligasi ini dibedakan dari pajak. Yang terakhir yaitu foreign bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh negara asing. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pembayaran bunga obligasi. Yang pertama, zero coupon bonds, yaitu obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik, namun bunga dan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Yang kedua, coupon bonds, yaitu obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai penerbitnya. Yang ketiga, fixed coupon bonds, yaitu obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik. Yang terakhir yaitu floating coupon bonds, yaitu obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditentukan sebelum jangka waktu tertentu berdasarkan suatu acuan atau benchmark tertentu. Selanjutnya yaitu karakteristik utama obligasi. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang ditetapkan oleh obligasi. Yang kedua, nilai intrinsik, yaitu nilai teoritis dari suatu obligasi diperoleh dari hasil estimasi nilai saat ini dari semua aliran kas obligasi di masa mendatang. Yang ketiga, suku bunga kupon, suku bunga tahunan yang ditetapkan atas obligasi. Yang keempat, peringkat obligasi. Peringkat obligasi yaitu penilaian atas resiko obligasi yang mungkin bisa terjadi. Selanjutnya yaitu suku bunga mengambang. Suku bunga ini ditetapkan selama periodik tertentu selama 6 bulan, setelah itu disesuaikan berdasar suku bunga pasar. Yang terakhir yaitu suku bunga nol, obligasi yang tidak membayar bunga tahunan. Selanjutnya, karakteristik utama obligasi yaitu 7. Tanggal jatuh tempo merupakan umur obligasi di mana nilai nominal obligasi ada. 8. Indikator perjanjian legal antara perusahaan penerbit obligasi dengan dewan obligasi yang mewakili pemilik obligasi. Yang ke-9, dana pelunasan. Provisi obligasi yang mengharuskan penerbit untuk menarik sebagian dari obligasi setiap tahun. 10. Provisi dalam kontrak obligasi yang memberi hak kepada penerbit untuk menembus obligasi pada waktu tertentu
sebelum tanggal jatuh tempo normal. Lalu ada ke-11 tingkat penghasilan. Sekarang rasio pembayaran tahunan terhadap harga obligasi di pasar. Bond valuance atau penilaian obligasi dengan mengetahui besar dan waktu pembayaran kupon, nilai par, serta tingkat bunga disyaratkan, maka obligasi bisa ditentukan dengan cara pertama, menemukan hal sekarang dan mendapatkan kupon yang diperoleh setiap tahun. Lalu menentukan nilai sekarang dari nilai par yang akan diperoleh saat obligasi jatuh tempo. Lalu melangkahkan nilai sekarang dari pendapatan kupon nilai par. Selanjutnya, penilaian obligasi. Maka kesimpulannya, penilaian obligasi jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih besar dari tingkat kupon yang dibayar obligasi, maka obligasi yang dijual pada harga premi atau lebih tinggi dari nilai parnya. Tingkat bunga yang disyaratkan lebih kecil dari tingkat kupon yang dibayar obligasi, maka obligasi akan ditawarkan pada diskon atau lebih rendah dari nilai parnya. Baik, selanjutnya yaitu how to calculate the rate of return. Sebelum kita masuk ke cara menghitung rate of return, kita harus tahu dulu nih, apa itu rate of return? Rate of return atau disingkat ROR merupakan tingkat pengembalian yang mengukur keuntungan atau kerugian dari investasi yang dinyatakan dalam persentase. Sehingga semakin tinggi nilai persentase dari rate of return, maka semakin tinggi pula tingkat investasi yang dapat ditanamkan. Nah, selanjutnya yaitu rumus dari rate of return. Rumusnya yaitu nilai awal dalam kurung nilai saat ini dikurangi nilai awal dikali 100%. Di sini ada contoh soal. Seseorang membeli saham sebanyak 100 lembar dengan harga awal sebesar 20. Dalam hal ini, pemegang saham mengumpulkan 0,50 per sahamnya dalam dividen tunai dan harga akhir saham yang mulanya 20 menjadi 19,7. Ditanya, perubahan nilai saham. Jawab, nilai awal saham didapatkan dari 100 lembar kali 20 sama dengan 2000. Nilai saham ini nantinya dikurangi oleh nilai saham saat ini, yaitu 100 lembar dikali 19,7 sama dengan 1970. Ditambah nilai dividen sama dengan 100 lembar kali 0,50 sama dengan 50. Sehingga nilai saham saat ini ditambah nilai dividen sama dengan 2020. Nah, terdapat perubahan nilai saham dari 2020 dikurangi 2000, sehingga perubahan nilai saham adalah 20. Selanjutnya yaitu manfaat rate of return. Yang pertama, sebagai sumber acuan dalam memutuskan saat ini menyimpan uang atau membuka deposito bank. Yang kedua yaitu dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam melakukan peminjaman dana. Ketiga, memberikan perbandingan pada tingkat laju pengembalian.
Keempat, berguna untuk menganalisis dan membuat financial forecasting pada perusahaan. Dan yang terakhir, membandingkan tingkat pembelian untuk memilih dan menentukan proyek mana yang lebih menguntungkan. Baik, selanjutnya adalah how to calculate bond valuation atau bagaimana cara menghitung bond valuation. Nah, untuk menghitung bond valuation ini diperlukan dua unsur. Yang pertama adalah nilai sekarang dan ditambah nilai anuitas sekarang. Di sini erat kaitannya dengan time value of money yang sebelumnya sudah kita pelajarin di Matematika Ekonomi 1 pada semester 1, di mana di sini kita cukup membutuhkan rumus present value. Present value itu kita akan mendapatkannya dengan future value ditambah dengan dikali dengan 1/1 plus R pangkat N, yang dimana R merupakan tingkat bunga dan N merupakan periode. Selanjutnya adalah kita perlu mencari juga dengan present value annuity, yaitu anuitas dikali dengan 1 minus 1/1 plus R pangkat N per R, dengan asumsi yang sama bahwa R merupakan tingkat bunga atau rate dan N adalah periode. Nah, sehingga dari kedua rumus tadi, kita dapat menentukan rumus umum bahwa nilai obligasi diperoleh dengan cara C dikali 1 per R dikali 1 min 1 per 1 plus R pangkat T ditambah F per 1 plus R pangkat T, yang dimana F merupakan nilai nominal dari obligasi, C merupakan nilai kupon yang dibayarkan tiap periode, T merupakan jangka waktu, dan R merupakan suku bunga. Baik, itu dia presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih,